dinas terkait untuk perizinan. Jadi perizinan kita sudah sampai izin mendirikan bangunan sudah keluar. Jadi jumlah dari unit dari perumahan Mulia Village Juanda ini ada 121 unit. 121 unit dan izin mendirikan bangunannya sudah selesai. Ini adalah pintu terakhir atau portal terakhir di mana sebuah perumahan bisa mendirikan sebuah bangunan ya dengan adanya surat izin mendirikan bangunan ini. Jadi untuk surat-suratnya alhamdulillah sudah lengkap. Ini bisa dicek satu persatu, monggo silakan bisa datang ke kantor atau bisa langsung dicek ke dinas yang terkait. Nah, di developer Mulia Village Juanda ini PT-nya adalah Farisa Mulia Abadi atau Farisa Land. Di sana nanti Mulia Village Juanda ada 5 tipe, yaitu tipe Gamal, tipe 36 luas 75, tipe Itisam 4584, kemudian Kavel 5475, kemudian tipe Mahdi adalah tipe 6084 dan terakhir adalah tipe Valevi 90100. Nah, tipe Gamal ini kita kasih ring harganya kurang lebih 600 jutaan. Ya, 600 cicilannya kalau di flat misalnya tanpa DP itu cuma 8,6 ya, dan ini nanti ada diskon khusus 50 juta dan ini bisa diangsur selama 5 tahun, tapi apabila nanti misalnya calon bayarnya itu meminta kurang dari 5 tahun, kami akan memberikan diskon. Minimal diskonnya adalah 50 juta. Next. Tipe Gamal ini menyerap dari bahasa Arab yang berarti bagus, indah, dan kata yang serupa, dengan harapan tempat yang dihuni akan menjadi tempat yang bagus dan indah. Dan tipe 36 terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan 2 carport. Jadi 2 mobil sudah bisa masuk. Next. Desainnya seperti ini, tipe 3675. Tipe yang kedua adalah tipe Itisam 4584. Harganya kisarannya adalah 740 jutaan. Bisa diangsur selama 5 tahun. Cicilannya 12 jutaan dan akan bisa mendapatkan diskon kurang lebih 50 juta apabila pengambil tenor di bawah 5 tahun. Next. Nah, untuk tipe 45 sama seperti tipe 36, ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan 2 carport. Kalau Itisam memiliki arti tersenyum atau bahagia, harapannya tersenyum dan bahagia. Nah, untuk desainnya tipe 45, 84 seperti ini. Next. Untuk tipe Kavel tipe 54, 75, ya harganya kurang lebih 820 jutaan, cicilan mulai 13 jutaan dan bisa diangsur selama 5 tahun. Ya, masih bisa mendapatkan diskon 50 juta, minimal 50 juta. Ya. Next. Nah, untuk tipe 54 ini juga 2 kamar, 1 ruang tamu, 2 kamar mandi, dan 2 carport. Ya. Dalam bahasa Arab ini yang bertanggung jawab, artinya keluarga, harapannya yang menghuni keluarganya bisa dapat bertanggung jawab. Next. Tipe 754 desainnya seperti ini. Tipe yang keempat adalah tipe Mahdi, tipe 6084, harganya 900 jutaan, tenor juga bisa 5 tahun, cicilan mulai 15 jutaan. Bisa mendapatkan diskon bila mana nanti skema yang diambil adalah skema yang berbeda. Tipe Mahdi, 2 kamar tidur, ini 1 ruang tamu, 2 kamar mandi, 2 carport. Ini lantai 2. Tipenya seperti ini. Desain tipenya. Next.
Selanjutnya terakhir adalah tipe Palevi, ini tipe yang paling besar, yaitu tipe 90, luasnya 100, ya, harganya mulai 1,2 M, ya, tenornya bisa diangsur selama 5 tahun. Cicilannya kurang lebih 20 jutaan, bisa mendapatkan diskon apabila mengambil skema yang berbeda. Misalnya 3 tahun ataupun cash bertahap atau cash keras, diskonnya lebih dari 50 juta, bisa lebih dari 50 juta. Di Bapak Levi juga lantai 2, ada 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, 2 kamar mandi, dan 2 carport. Apa? Ini diberikan keturunan yang baik dan cerdas. Harapannya yang menghuni di sini ada mendapatkan keturunan yang baik dan cerdas. Next. Desainnya seperti ini, 90-100. Next. Nah, untuk Mulia Village Juanda adalah one gate system, jadi nanti satu pintu, sistem keamanan 24 jam, suasananya lebih tertib, tenang, dan nyaman, privasi lebih terjaga, estate management juga kita akan kelola. Kemudian di dalam kawasan lingkungan juga ada masjid, harapannya nanti dengan adanya masjid yang tadi di video awal sudah diperlihatkan, jadi untuk yang di lokasi atau di lapangan, masjid sudah sedang kita progres dirikan. Ini sudah masuk progres ke Honda Sloop. Samping itu juga ada rumah tasbih di sampingnya masjid. Nanti ada selain masjid juga ada rumah tasbih di sampingnya masjid ini. Harapannya nanti dengan adanya rumah tasbih ini kita bisa mendidik anak-anak kita atau anak-anak yang membeli di perumahan Mulia Village Juanda bisa menghafal Quran di rumah tasbih. Ini rumah tasbih. Terus ada area memanahnya, ya, jadi ada area panah juga. Ini merupakan sunnah Rasul untuk bisa mengajarkan kepada anak kita untuk bisa memanah. Ada playground, tempat bermainnya juga. Nah, untuk set plan-nya seperti ini, dari 121 unit, itu 121 unit, sudah alhamdulillah tinggal 49 unit. Masih ada kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin memasarkan di Mulia Village Juanda. Jadi letak dari masjidnya ada di sebelah sini, kemudian yang di tasbihnya ada yang sebelah sini, arena pemanahnya ada yang di bawahnya ini, kemudian playgroundnya ada di sebelah sini. Ya. Nah, Mulia Village Juanda untuk bulan Agustus ini menganut tema Modern Islamic Living, harga mulai 580 juta sampai 1,2 M, skemanya fleksibel dan unit langsung bangun. Ini yang sangat membedakan buat kita. Nanti ada promo unit langsung bangun atau skema fleksibel yang unit langsung bisa kita bangun, dan diskon start from mulai 50 juta. Nah, kita berharap dengan adanya webinar ini dari rekan-rekan yang mungkin mempunyai calon-calon buyer bisa menghadirkan ke acara kami, event kami yang insya Allah akan diadakan di acara Customer Gathering di tanggal 14 Agustus 2022 di Hotel Prempis jam 9 pagi. Ya, promo kemerdekaan 17 juta unit langsung kita bangun. Nah, di sini juga ada promo limited edition open unit untuk tipe 36 Extra dan tipe 54 Extra, yaitu tipe Gamal dan Kafael. Ini ada 5 unit, hanya tersisa 5 unit. Kenapa tipe 36 Extra atau 54 Extra? Ini karena ada kelebihan tanahnya. Ya, bukan hook tapi ada kelebihan tanah. Ya, dari tipe Gamal kan luasnya 75, itu ada kelebihan tanahnya. Dan setiap kelebihan tanah harganya sekarang sudah per meternya adalah 4.300.000. Dan untuk yang tipe 4 unit hanya bisa di tenornya 3 tahun, tapi yang untuk satu unit itu bisa sampai 5 tahun. Jadi
ini hanya limited edition aja, kita open unit untuk 5 unit, satunya bisa 5 tahun, empatnya hanya bisa dicicil selama 3 tahun. Nah, ini tadi yang dijanjikan oleh Mas Nadir. Jadi ada bonus langsung tunai eksklusif di luar komisi. Jadi untuk mitra MVJ untuk komisi tidak merubah apapun. Ya, tidak merubah apapun, cuman kita akan tambahkan di sini bonus langsung tunai eksklusif di luar komisi. Ya, di luar komisi. Di luar komisi khusus untuk bulan Agustus ini. Ini juga berlaku untuk agensi dari Multi Affiliate Juanda. Untuk persentase komisinya juga tidak ada perubahan, hanya kita tambahkan bonus langsung tunai eksklusif di luar komisi. Kemudian ada perubahan juga kalau di mitra maupun di agensi, untuk mendapatkan komisi itu baru bisa mendapatkan komisi itu di saat 30 DP bayar itu sudah mencapai 30%, tapi hanya di bulan Agustus ini untuk mitra ataupun untuk yang agensi, ketika DP sudah 3 kali dari komisi yang akan diberikan. Jadi contoh, misalnya komisinya 10 juta, berarti DP-nya kalau sudah masuk 30 juta, berarti DP-nya komisinya bisa langsung kita keluarkan, tidak harus nunggu 30%. Ya 30%. Plus ditambah bonus langsung tunai ini di luar komisi. Nah, harapannya dari rekan-rekan yang dapat menjual di bulan Agustus ini 1 unit, 3 unit, 5 unit, atau 10 unit, bahkan 10 unit, kita akan berikan langsung BLT ini, bonus langsung tunai, eksklusif di luar komisi, dan ini bisa kita berikan pada saat buyer sudah membayar 1 kali pembayaran di muka, DP pertama, atau angsuran pertama. Langsung bisa kita berikan. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menambah amunisi, semangat bagi rekan-rekan baik mitra, agensi, ataupun rekan-rekan yang mungkin belum tergabung jadi mitra atau agensi di Multi Affiliate Juanda, masih bisa mendapatkan kesempatan nanti, bisa ikut memasarkan dan bisa mendapatkan komisi, bahkan mendapatkan BLT dari kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat selaku Head of Project Multi Affiliate Juanda, bagaimana kita mengenal Multi Affiliate Juanda, dan juga bagaimana kita mengenal produk-produk atau unit-unit yang dijual oleh Multi Affiliate Juanda. Seperti Bapak dan Ibu ketahui sendiri, kita memberikan nama-nama di perumahan Multi Affiliate Juanda itu dengan nama-nama yang ada arti baiknya, seperti Gamal, Itisam, Pahlevi, dan sebagainya. Kemudian untuk tadi yang sudah disampaikan untuk promo-promo bulan ini, karena kita sekarang ada di bulan Agustus, jadi kita dari manajemen Multi Affiliate Juanda berinisiatif untuk mengadakan customer gathering yang promonya itu adalah dengan uang 17 juta, maka unit itu akan langsung dibangun sesuai dengan tanggal kemerdekaan kita 17 Agustus, dan kita promonya 17 juta. Kalau melihat dari side plan yang sudah di-share tadi oleh Pak Rahmat, kita masih punya Bapak dan Ibu ini untuk mitra masih punya kesempatan besar. Apalagi nanti pada saat customer gathering kita ada bonus langsung tunai yang itu di luar komisi. Kalau tadi misalnya ada membawa customer satu, ketika dia akad maka nanti akan cair, tapi itu nanti di luar komisi yang disebut BLT, bonus langsung tunai. Semoga setelah scale up malam hari ini, Bapak dan Ibu mitra semakin bersemangat untuk mendatangkan customer. Untuk selanjutnya, seperti yang kita tahu, kalau Multi Affiliate Juanda ini adalah bisa dibilang produk dengan kelas premium. Dia punya target pasarnya masing-masing, dia punya target konsumennya. Tentu saja kita harus belajar bagaimana cara menjual properti dengan kelas premium seperti ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Nuri, Hendra. Selamat malam Pak Nuri. Oke, selamat malam. Oke, alhamdulillah. Ini kalau saya boleh memberitahu profil beliau sedikit, kalau yang belum tahu, beliau
pernah menjadi marketing associate era Jatim Riti, marketing perumahan The Argo Puro Jember, founder and CEO NRP Property, CMO Zirka.id, Head of Marketing Division Primaline Prestasi Developer Syariah Terbaik 2021, dan juga beliau adalah konsultan dan trainer beberapa developer properti di Jawa Timur. Jadi itu saja yang saya tahu dari beliau, tapi meskipun hanya itu saja, itu cukup menurut saya beliau adalah pakar dan ahli di bidang properti. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Pak Nuri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Saya sehat masuk selalu ya. untuk Pak Nuri ini agar bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Ya. Ya, agar tidak berlama-lama, silahkan Pak Nuri memberikan materinya. Waktu dan tempat dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya ini hadir dari banyak juga ya, dari kota-kota lain ya, selain dari mitra Mulia Village Juanda sendiri, sepertinya juga ada beberapa teman-teman baru ya. Mungkin sengaja saya share juga, tadi saya minta ke admin Related Speak untuk ini ke grup kami ya, karena kami ingin mengenalkan juga terkait dengan Mulia Village Juanda ya, luar biasa sekali developernya ya. Di situ ada juga ternyata Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah Indonesia, Bapak Arif Sungkar, ternyata juga sebagai founder atau komisaris di Mulia Village Juanda, seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang di-share tadi bisa menambah informasi yang sangat luar biasa, karena jujur saja saya sangat salut dengan Mulia Village Juanda dengan kelengkapan legalitas yang sangat luar biasa ya, bahkan IMB ini udah keluar ya, ini suatu nilai tersendiri ya. Kalau bahkan saya boleh klaim ya, saya boleh klaim untuk Mulia Village Juanda saya bisa katakan sebagai kawasan hunian Islami terbesar di Sidoarjo, Surabaya. Ya, saya berani bisa klaim seperti itu karena saya sendiri sudah survei ke sana dan saya lihat dengan kawasan dengan jumlah sekitar 100 berapa unit Pak? 100 ya? 121 unit. 121 unit, tentunya ini menjadi kawasan yang sangat luar biasa ya, dengan juga kualitas bangunan juga sudah saya cek juga, dan kebetulan memang saya mendampingi juga Mulia Village Juanda terkait meskipun tidak secara langsung ya, saya mendampingi Mulia Village Juanda dalam pemasarannya seperti itu, teman-teman. Mungkin Mas Nadir saya sudah bisa share screen. Sudah Pak, sudah jadi co-host. Baik teman-teman semuanya, materi kita kali ini ya kita coba untuk berbagi ya di koridor ini. Acara ini diadakan oleh Mulia Village Juanda ya. Tujuannya salah satunya kita mau upgrade, saling berbagi lah sebenarnya. Bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman, enggak. Mungkin saya melakukan lebih lama aja. Ya, saya memang sejak di properti sejak 2007 praktis saya pernah menjadi agensi Era Jatim Realty di Surabaya, seperti itu. Sampai perjalanan waktu saya ketemu dengan beberapa developer, termasuk sebelum ke Malang sendiri, saya juga sempat menangani beberapa developer di Kota Jember, Bondowoso dan Probolinggo sebenarnya, ya, di marketing juga teman-teman. Mungkin itu sekilas perkenalan saya, sampai juga saya kenal sama owner, salah satu ownernya Mulia Village Juanda, sebenarnya juga sudah lama ya. Pada waktu itu kita sempat diskusi sampai pada akhirnya karena memang keterbatasan waktu saya tidak bisa membantu banyak. Ya alhamdulillah di tahun ini bisa lebih dimudahkan waktunya untuk bisa membantu teman-teman developer properti syariah di seluruh Indonesia mungkin ya. Saat ini saya juga sedang menghandling kurang lebih 4 developer properti yang memang menjadi klien saya dalam pemasaran. Baik, seperti itu. Ya, teman-teman, terima kasih ya. Yang jelas ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan kebetulan sekali tanggal 14 Agustus besok ya kita akan ada gathering. Ya monggo bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung silakan menghubungi Pak Rahmat bagaimana untuk tergabung menjadi mitra resminya atau eksternal agensinya di Mulia Village Juanda. Untuk mekanisme dan prosedurnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Yang jelas kita punya kesempatan 14 Agustus kita punya acara gathering
ya kita bisa nanti ada kesempatan buat teman-teman kalau mau jualan di Mulia Village Juanda, ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Mas Nadir tadi bahwa Mulia Village Juanda mempunyai segmen yang boleh dikatakan menengah ke atas, dan tentunya ketika kita menggarap segmen ini, teman-teman, kita juga perlu melakukan hal-hal yang lain, ya. Ya, semoga apa yang saya share di malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bermanfaat untuk menambah kemampuan kita dalam berjualan properti premium, ya. Anda bisa gunakan informasi ini atau skill ini untuk diterapkan di proyeknya masing-masing juga. Baik teman-teman semuanya, saya izinkan saya untuk share screen ya. Sebentar. Apakah sudah tampil di layar? Oh, belum? Sudah tampil ya di layar ya? Sampun Pak Nuri. Oke, sampun. Baik. Baik teman-teman semuanya, kesempatan ini kita akan coba share bagaimana jualan properti kelas premium. Sebenarnya apa yang saya share di pertemuan kali ini mungkin hal yang biasa saja, cuman kadang-kadang teman-teman oh iya, kita lupa untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan bagaimana kita jualan properti premium, teman-teman. Untuk yang sebentar, ada sedikit trouble. Slide saya belum ganti ya? Belum Pak. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Nuri, Bapak atau Ibu yang nanti punya pertanyaan juga sambil disiapkan pertanyaannya karena nanti. Apa sudah ganti slide saya? Oke, Belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, baik teman-teman semuanya, tampil di slide ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu ya, kita harus yakin dulu bahwa jualan properti itu mudah sebenarnya. Ya, karena ini memang penting teman-teman. Ya, karena jualan properti itu mudah. Bagaimana bisa kita katakan mudah? Ini yang harus kita miliki sebenarnya. Ya, kenapa jualan properti itu mudah? Yang pertama adalah penjualnya dipercaya. Ya, jadi menjual properti itu akan sangat mudah sekali kalau memang penjualnya dipercaya. Ya, yang kedua adalah prospeknya tepat dan caranya benar. Ya, ya mungkin sedikit malam hari ini kita akan bahas hal ini teman-teman. Penjualnya dipercaya. Ya, saya yakin dengan pemaparan dari Pak Rahmat tadi, ya Mulia Village Juanda sudah tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Di situ juga ada secara owner juga dipimpin oleh orang-orang yang sangat luar biasa, ada Pak Rudi, ada juga Pak Arif Sungkar yang juga sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah Indonesia atau ADPSI. Di situ ya, secara profil developernya sendiri saya pikir sudah clear, legalitasnya juga sudah luar biasa ya. Jarang-jarang ini ada produk yang dipasarkan sudah level izinnya di level terakhir, keluarnya PBG atau IMB, teman-teman ya. Itu yang mungkin menjadi modal kita ketika kita mau jualan properti mudah. Ya selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bagaimana kita memilih prospeknya. Bagaimana kita memilih prospek yang tepat. Yang terakhir adalah caranya benar. Ya, mungkin dalam ketemuan hari ini saya akan ngomong bagaimana atau saya akan sharing bagaimana sebenarnya kita kalau ingin berhasil di dunia marketing. Yang pertama adalah ya kita harus ganti mindset kita dulu. Ya, kita harus benerin dulu mindset kita. Ya, kalau kita bisa membenahi mindset kita, maka kita akan merubah hasilnya. Salah satu modal untuk membenarkan mindset yang pertama adalah yes, ini teman-teman. Jadi sebelum Anda membuat keyakinan atau meyakinkan atau mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli, maka yang pertama Anda harus apa? Love your product dulu, gitu loh. Ya, yang pertama Anda harus tahu dulu produknya. Ya, Anda harus mencintai dengan produk yang akan Anda jual. Ya, dan yakin ya, kalau kita sudah nggak yakin sama produknya ya nggak mungkin bisa teman-teman ya. Banyak sekali di luaran mungkin produk-produk yang belum sekelas Mulia Village Juanda ini, bahkan dari sisi legalitas ini sangat luar biasa. IMB level terakhir perizinan sudah keluar ya. Bagaimana kita tidak yakin dengan produk yang nantinya akan ditawarkan oleh Mulia Village Juanda. Maka teman-teman, kalau teman-teman ingin
sukses dalam jualan salah satunya adalah membangun kepercayaan diri dengan mencintai produknya dahulu, mengenali dan yakin terhadap produknya, dan tentunya keyakinan akan tumbuh kalau memang produk kita memang benar-benar luar biasa, ya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di sini, ada di daerah Sidoarjo, Surabaya, mungkin Gresik dan lain sebagainya, saya pikir ini adalah produk yang sangat luar biasa, ya. Beberapa konsumen kami juga sudah mengambil unit di sana. Tidak semua, ini juga harus penting ya, selain kita menjadi penjual yang dipercaya, kita yakin akan produk kita, kita juga harus tahu konsep ini, ya. Bahwa tidak semua prospek bisa di closing, teman-teman. Jadi ini yang banyak teman-teman nggak ngerti, ya, akhirnya stres jualan karena berharap bahwa semua prospek bisa di closing. Setiap orang yang menanyakan produk kita, orang yang merespon produk kita, itu pasti bisa di closing. Enggak. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu supaya Anda bahagia menjalankan profesi sebagai relationship marketing. Ya, Anda harus tahu bahwa tidak semua prospek bisa di closing. Ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kita harus tahu dulu ideal target market kita siapa. Setiap kali teman-teman menjual sebuah produk, jangan lupa harus paham jualnya ke siapa gitu. Ya, banyak sekali teman-teman developer atau teman-teman yang mempunyai produk, ketika saya tanya ini segmennya siapa, pasti banyak yang nggak bisa jawab. Ya, dan ini teman-teman yang menyebabkan kita susah jualan. Oleh karena itu ideal target market itu harus ditentukan. Siapa segmennya? Maka kita harus pahami dulu, teman-teman, ideal target market itu apa? Maka definisinya ideal target market adalah segmen pembeli yang membutuhkan dan ingin membeli produk Anda sesuai dengan harga dan skema bayar yang Anda tetapkan. Ya. Jadi kalau ada yang datang nggak cocok sama skema harganya, berarti memang bukan segmen kita, gitu loh. Ya. Jadi kita harus tahu segmen kita itu siapa. Maka seringkali ketika saya konseling dengan teman-teman developer, ayo kita definisikan, ya. Di Mulia Village Juanda sendiri sudah terdefinisikan dengan baik siapa segmennya, sehingga kita tahu siapa yang akan kita tuju. Nanti untuk itu kita di next atau mungkin bisa konsultasi atau koordinasi dengan Pak Rahmat. Siapa sebenarnya segmen pembeli dari Mulia Village Juanda, ya. Jadi kita harus tahu ini, teman-teman, ya. Terus selanjutnya kita juga harus mengenal gitu loh. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi keputusan orang membeli itu ada di mana, ya. Apakah, jadi ini beberapa faktornya yang mempengaruhi untuk keputusan membeli. 10% orang beli memutuskan beli karena memang butuh barang, ya. 10% yang menyebabkan mereka beli itu dipengaruhi 10%-nya karena memang mereka butuh barangnya. 10% lagi karena memang keinginan membeli, ya. Dan 20% adalah kewenangan beli. Dalam hal ini kewenangan beli, misalkan itu dalam satu keluarga, maka yang mewenang memutuskan suatu pembelian itu siapa? Bisa jadi dalam sebuah keluarga yang memutuskan pembelian orang tuanya, atau bisa jadi anaknya karena memang mau ditinggali anaknya, atau bisa jadi istrinya, atau sebaliknya juga suaminya. Ya, jadi ini juga penting, jangan sampai kita terjebak dalam memprospek atau memfollow up konsumen kita nggak tahu siapa yang memang memegang ini, ya. Dan menariknya lagi, teman-teman, ternyata keputusan membeli itu faktor terbesarnya dipengaruhi oleh kemampuan finansial membeli. Bisa jadi orang butuh barangnya, bisa jadi dia yang memiliki wewenang untuk membeli. Bisa jadi dia juga sudah punya keinginan membeli, tetapi ketika kemampuan finansialnya untuk membeli tidak sesuai dengan produk yang kita tawarkan, ya ini kita memang akan miss gitu loh. Kita memang nggak bisa akan closing. Jadi teman-teman harus memahami ini, ya. Jadi ketika teman-teman bermain di penjualan properti premium, maka teman-teman harus tahu dulu ideal target marketnya siapa. Ketika ngomong harga 600-700 juta atau 1 miliar, maka yang mempunyai kemampuan membeli ini dengan skema bayar seperti yang kita tawarkan, ya. Nanti Anda bisa pelajari skema bayarnya MVJ seperti apa misalkan. Ya, katakan Mulia Village Juanda mempunyai waktu sampai 5 tahun. Artinya apa? Dana DP-nya berapa, bulanannya berapa, ini harus Anda ketahui dulu. Setelah itu, maka Anda akan tembak siapa sih yang bisa nyicil 15 juta per bulan misalkan.
Ya, siapa sih yang punya tabungan 100 juta, 150 juta atau 200 juta mungkin ya. Nanti Anda pelajarin di produknya dulu. Begitu juga dengan produk teman-teman sendiri. Jadi kita nggak bisa menawarkan ke semua orang gitu loh. Ya, karena semua punya segmennya. Nggak bisa. Nanti caranya seperti apa, dan akan juga saya kasih sedikit tips menariknya menangani pembeli premium. Ya, saya kasih bocoran dikit. Saya paling senang menangani pembeli premium. Kenapa? Ini ciri-ciri mereka. Mereka itu nggak rewel. Itu menariknya pembeli properti premium itu seperti itu. Mereka nggak rewel, beneran. Ya, kalau pembeli premium, kemampuan finansial sudah dapat, mereka nggak rewel. Ya, yang mereka butuhkan hanya keamanan seperti itu, keyakinan, dan yang mereka butuhkan lagi adalah ketenangan, kenyamanan ketika berhubungan dengan Anda. Maka ini yang sebenarnya harus kita pelajari ketika kita mau ngambil segmen premium, teman-teman. Ya. Ini adalah grafik di sebelah kiri, ya. Jadi harga jual real estate, ya, semakin tinggi harga jual produk Anda, maka akan semakin dibutuhkan, teman-teman. Itu adalah ini, ya, relation communication. Jadi kalau produk Anda itu semakin mahal, maka Anda komunikasinya bukan transaksional lagi, tapi menjalin hubungan. Bahkan untuk memfollow up saja, kita harus melakukan komunikasi follow up tanpa ngomong produk sama sekali loh, bayangin gitu. Ya. Kadang kita tiba-tiba datang ke rumahnya, Pak, ini kebetulan kami tadi lewat mau mampir aja. Udah, bahkan kita nggak ngomongin sama sekali untuk menanyakan gimana Pak, jadi beli segala macam. Bahkan kita juga melakukan hal tersebut. Ya, kita say hello. Ya tipis-tipis tapi soft selling lah. Ya, update status, nanti tiba-tiba malah ditanyain. Ya kayak gitu. Yang penting Anda terus membangun posisinya relation communication. Jadi nggak bisa. Kalau Anda punya pasar premium, ya, segmen premium, dan Anda tahu Pak A misalkan mempunyai dana yang banyak, terus Anda itu nggak mau beli itu, Anda berpikir seperti itu, salah gitu loh. Kemarin udah tak tawari Pak, tapi nggak minat, terus Anda berhenti follow up, salah. Ya, follow up bukan berarti menawarkan produk terus, bukan. Ya, follow up untuk konsumen premium itu adalah menjalin hubungannya, relationship-nya. Jadi komunikasinya memang benar-benar teman-teman dibangun, ya. Seperti itu, ya. Ini adalah grafik bagaimana calon buyer Anda nantinya itu mengambil keputusan, ya. Jadi teman-teman, keputusan membeli itu adalah sebuah respon, dan respon itu dihasilkan dari proses berpikir mereka. Maka stimulus apa yang Anda sampaikan ke calon buyer ini harus tepat. Ya. Kalau dengan orang-orang produk premium, ya, Anda jangan hanya ngomong soal spek gitu loh. Karena yang mereka butuhkan bukan hanya sekedar spek. Ya. Mereka membutuhkan kenyamanan dalam berkomunikasi. Jadi stimulus apa yang sebenarnya Anda? Jadi seperti ini maksud saya. Ketika Anda ingin mendapatkan kepercayaan dari konsumen Anda tentang produk Anda, bukan berarti Anda terus bawa kopinya sertifikat, bawa kopinya legalitas, enggak gitu loh. Ya. Kita justru membangun hubungan. Maka stimulus apa? Stimulusnya adalah bagaimana sih orang ini bisa percaya sama kita sebagai personal. Ya. Secara personal dulu. Akhirnya ketika secara personal dapat, mereka akan sudah mulai terbuka. Akhirnya pertanyaannya, Mas Nuri, kalau menurut Mas Nuri, kira-kira beli di MVJ aman enggak? Lah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya relationship gitu loh. Bukan ditanyain, Mas Nuri, saya bisa tahu enggak sertifikatnya MVJ? Saya bisa tahu enggak kopi legalitasnya segala macam? Enggak, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham posisinya.
Seperti itu kita bangun hubungan terus sampai di suatu titik mereka akan ngomong, Mas sebenarnya budgetku itu ada 1 M, tapi sekarang masih tersedia 500 juta. Kira-kira menurut Mas Nuri seperti apa? Itu yang kita harapkan keluar dari konsumen kita gitu loh. Ya. Bagaimana mereka bisa percaya, bagaimana bisa menyampaikan isi dompet mereka kalau mereka belum percaya kepada Anda, nggak bisa. Dan mereka percaya kalau kita sudah dekat, teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita membangun kedekatan inilah yang jauh lebih penting. Ya, jadi sebenarnya ketika kita ngomong soal bagaimana berjualan kepada prospek atau segmen pasar properti premium, sebenarnya di masalah communication aja. Ya, jadi kita bagaimana kita membongkar barier, ya. Apalagi kalau Anda masih baru kenal sama mereka, terus mereka Anda tanyain, Pak, kira-kira budgetnya Bapak berapa gitu. Ya susah mereka mau ngeluarin yang sesungguhnya karena masih ada barier. Nggak bisa. Itu semua harus dipecahkan dulu barier ini dengan yang namanya apa? Communication. Seperti itu kurang lebih. Dan bagaimana kita membangun communication, teman-teman, itu ada ilmunya juga. Ya, ada pakemnya juga bagaimana kita membangun communication yang baik, ya. Jadi Anda harus tahu juga ilmu powerful of communication, teman-teman, di sini, ya. Jadi teman-teman semuanya, kita harus meningkatkan efektivitas komunikasi. Kita harus tahu dulu sebenarnya, ya, sebenarnya kalau kita hanya menggunakan kata-kata itu berapa persen sih efektifnya? Ya, kalau pakai suara berapa persen? Kalau pakai body language atau bahasa tubuh, mimik, senyum, tatapan mata, itu bisa berapa persen? Dan kenyataannya seperti data yang ditampilkan di layar saat ini. Ya, kalau Anda membangun komunikasinya hanya by chat, ya chatting, teks, kan teks nih, kata-kata nih, itu efektifnya cuma 7%, bayangin. Ya. Kalau sudah cuma 7%, Anda mau bikin mereka percaya bagaimana? Anda mau bongkar barier tadi seperti apa? Kalau hanya chat, maka saya sering saranin ke teman-teman ketika berkomunikasi atau teman-teman memfollow up, membangun hubungan, itu posisinya minimal Anda by phone kalau belum ketemu gitu loh, ya. Karena dengan suara, volume, intonasi itu akan mempengaruhi, ya. Jadi ya kalau ada bahasanya pakai chat kan datar banget. Tapi begitu juga dengan voice. Voice bukan berarti suara aja, tapi volume, intonasi itu juga diperhatikan, ya. Itu harus diperhatikan. Bagaimana misalkan Anda menghubungi orang, Pak, selamat siang Bapak Rudi. Bapak Rudi, saya Nuri dari marketingnya MVC. Saya ingin menyampaikan, Pak, kebetulan nanti tanggal 14 ada. Kalau data-data itu orang juga nggak efektif kan gitu loh. Jadi perlunya dibangun komunikasi, ya Anda harus tahu ilmu ini gitu loh, ya. Dan ini bisa sangat luas nanti Anda praktekkan, sangat nyaman didengar orang lain, itu jam terbang aja sebenarnya. Maka mulai dari sekarang, teman-teman yang menjadi marketing real estate yang ada di sini, ayo kita praktek untuk telepon, kita praktek untuk menggunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Paling tidak jadi 38% kan kalau Anda pakai phone. Ya, syukur-syukur Anda bisa ketemu gitu loh. Ya, begitu ketemu udah naik lagi 55%. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti malam hari ini kita pakai video Zoom sehingga Anda semua melihat wajah saya, Anda melihat mimik saya, Anda melihat bahasa tubuh saya, ya tentunya akan lebih mudah Anda menerima apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi kemarin sempat di training real estate marketer itu di luar sesi sih sebenarnya ada yang mintanya ke saya bagaimana memulai memfollow up orang pakai video call. Ya, saya sarankan lakukan gitu loh. Karena dengan video call, orang ketika sudah mau di video call dan prospek Anda juga membuka kamera videonya, artinya itu mereka sudah ada nyaman sama Anda. Benar nggak? Ya kan? Kalau orang yang masih belum dekat di video call, mau nggak mereka menampilkan wajahnya? Enggak juga, gitu loh maksud saya. Ya, jadi
teman-teman kita harus mulai belajar, lakukan, mau video call lakukan, ya. Ingat di kamera di handphone Anda itu ada kameranya. Ketika Anda video call, salah satu tipsnya adalah lihat di kamera itu, jangan lihat di handphonenya, gitu loh. Kalau Anda lihat di handphonenya, Anda nggak natap wajahnya audiens Anda, ya. Ini akan beda. Contohnya nih, ketika saya ngelihat layar laptop, otomatis saya nggak ngelihat Anda langsung kan. Tetapi ketika saya melihat kepada kameranya, teman-teman, itu seakan-akan saya berinteraksi langsung dengan Anda, gitu loh. Ya, ini adalah salah satu tip ketika kita mau berkomunikasi pakai video call kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, ini kita bisa. Memang phone bagus, tapi lebih bagus lagi ketemu. Kalau nggak ketemu, coba ketika survei lokasi, Pak, saya video call ya ke lokasinya. Lah, tatapan Anda ketika pegang handphone itu, ya ini yang akan bisa membuat orang lain lebih percaya, lebih terbangun hubungannya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Oke, next. Ya. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan target lead, ya. Oke, ini saya kasih suplemen juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan target lead? Salah satunya adalah, teman-teman, caranya kita harus tahu dulu konsumen kita seperti apa. Ya, Anda harus kenali. Ya, Anda harus kenali apa yang mereka sukai, ya. Apa yang mereka inginkan dari membeli properti Anda, dan apa yang mereka takutkan. Anda pelajarin itu. Jadi Anda perlu profiling dulu. Sebelum Anda melakukan pendekatan, teman-teman, Anda profil orang ini apa ya, kira-kira. Ya. Itu dari mana informasi itu? Ya bisa kita gali gitu loh. Jadi teman-teman ketika presentasi, ketika follow up, jangan hanya ngomong tentang produknya aja gitu loh. Ketika ngomong tentang produk, itu boleh Anda ngomong desain, Anda ngomong spek. Tapi yang Anda tanyakan adalah, Pak, kira-kira Bapak kepingin properti yang seperti apa? Bapak lebih suka mana, Pak? Pakai keramik atau granit misalkan. Bapak lebih suka mana? Pakai batu bata atau bata merah atau bata ringan? Misalkan kayak gitu. Ya. Jadi ini kita posisinya adalah menggali, teman-teman, posisinya. Jadi kalau teman-teman bisa menggali dengan apa yang khawatirnya mereka, misalkan, itu mereka akan keluar. Iya Mas, saya sebenarnya ini sih pengen beli properti, cuman saya dengar properti syariah. Kalau apalagi di Sidoarjo Surabaya ya, itu traumanya tinggi banget gitu loh. Saya tahu ya. Jadi nggak apa-apa digali, Pak, kira-kira apa Pak kekhawatirannya kayak gitu. Ya ini yang Anda perlu ketahui. Gunanya untuk apa? Untuk Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dengan prospek Anda. Ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Next, ya. People like to buy from people are like them, ya. Jadi harus ada personal match juga. Orang senang membeli dari orang yang mirip dengan dia. Artinya mirip dengan dia itu nyaman gitu loh. Ya saya tahu orang punya karakter sendiri-sendiri, orang punya personality sendiri-sendiri. Ya, di bisnis ini maka Anda perlu tahu masing-masing orang itu tipikalnya seperti apa, ya. Tipikalnya seperti apa, maka Anda perlu profiling terlebih dahulu prospek Anda, tipikalnya seperti apa saja yang perlu diprofil. Yang pertama adalah kita gali dulu, ya. Dari kita menggali tujuan atau motif beli dari prospek, apakah untuk investasi atau dihuni, ya. Di situ juga sudah saya sertakan juga contoh-contohnya pertanyaan-pertanyaan ketika Anda ingin mengetahui motivasi atau tujuan beli dari prospek Anda, ya. Kalau untuk investasi, ROI yang diharapkan berapa? Apa kira-kira dari investasi properti sekian, Bapak kepingin balik hasilnya atau ROI-nya lah Pak, return of investment-nya berapa ya Pak? Ya. ROI-nya apa? Return of investment. Anda harus tahu ROI ini loh sebagai marketing properti, jangan sampai Anda nggak ngerti apa istilah return of investment, teman-teman. Ya, kalau Anda ketemu dengan pembeli yang tipikalnya investor, hitung-hitungan mereka ya di sini gitu loh. Ya. Begitu juga dengan yang dihuni. Anda juga gali kepingin dihuni untuk siapa dan lain sebagainya, ya. Oke, ini beberapa tipe orang, ya.
Jadi orang berkomunikasi itu tipenya macam-macam. Ya, ada 3 hal besar. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Visual itu orang berkomunikasi lebih banyak dominan dipengaruhi oleh pandangan. Ada yang kedua adalah banyak dipengaruhi oleh pendengaran, dan yang ketiga kinestetik atau lebih ke perasaan. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah mengenal komunikasi customer Anda. Yang pertama visual, ya. Ciri-ciri orang visual itu kalau mikir mereka melihatnya ke atas gitu. Misalkan, Pak, kira-kira Bapak pengennya kalau misalkan jadi di sini, Pak, belinya Bapak kira-kira kepingin desain yang seperti apa, Pak? Kalau mereka berpikirnya ke atas gini tuh orang cenderung visual, ya. Kalau orang auditory matanya ke kiri ke kanan gitu biasanya. Ya, ini contoh aja karena memang akan lebih powerful teman-teman ketika teman-teman kita praktekin di offline gitu loh ya. Seperti bulan kemarin kita adain pelatihan itu ya, saya praktekin bagaimana menanganin orang-orang yang visual, auditory, dan kinestetik ya, seperti itu. Kata-kata yang sering muncul yang digunakan ya, kalau visual kata-katanya ya kata kerja visual gitu loh, melihat, nunjukkan gitu ya. Kalau orang auditory, Pak, coba Bapak dengerin di sini, kan tenang Pak suaranya ya Pak ya, ya kayak gitu ya. Ini sekilas-sekilas aja yang saya sampaikan di sini teman-teman. Kalau kinestetik itu orang gerakan emosional dan lain sebagainya. Masing-masing ini cara nangannya beda-beda. Jangan Anda nanganin orang kinestetik dengan visual. Orang visual itu ngomongnya cepat. Saya ini tipikal visual. Ya, cenderung ngomongnya cepat, banyak gerakan tangannya, gerakannya banyak di atas kayak gitu-gitu. Ya, ada itu bukunya, ada ciri-cirinya ada. Kalau itu juga ada di salah satu materi saya tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja atau cara kita mengatasi orang-orang yang visual gitu. Ya, kalau orang kinestetik Anda tangani dengan visual, mereka nggak suka gitu loh. Orang kinestetik itu lebih tenang kayak gitu. Ya. Tapi kalau orang visual ada tanganin kinestetik juga akan sama. Waduh, kelamaan nih salesnya, lemot kayak gitu-gitulah gitu loh. Ya. Jadi Anda harus perlu tahu juga ini nantinya. Kenapa? Tadi teman-teman sekali lagi untuk menangani prospek premium itu yang dibangun adalah relationship communication. Kenapa akhirnya kita harus belajar ini? Ya, Anda harus belajar nanti juga dengan tipikal orang, personalitinya. Sanguin kah, koleris, apa plekmatis, ya, atau melankolis, itu juga ada ilmu itu. Atau mungkin dominan, influence, ya, DISC test itu, DISC itu juga penting, ya. Itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa dekat, ya, kuncinya satu, dengan orang yang premium itu Anda gali sebanyak mungkin, ya. Namanya teknik probing. Teknik probing adalah seni dalam mencari informasi tambahan dengan mengenali informasi yang lebih dalam. Ya, mungkin sekilas aja di sini saya sampaikan teknik-tekniknya karena kita waktunya nggak banyak ya teman-teman. Nanti mungkin juga bolehlah tanya jawab ya. Bagaimana saja caranya? Ini cara yang pertama adalah close probing. Close probing itu meminta prospek menjawab salah satu dari sekian opsi yang ditawarkan. Close probing ini kita gunakan supaya konsumen sudah punya pilihan jawaban. Contohnya, Pak, Bapak lebih suka kaflingnya yang pojok atau yang kafling dekat fasung tadi, Pak? Itu udah ada opsinya, namanya close probing. Sehingga kita untuk teknik ini biasanya kita gunakan teknik-teknik yang ketika kita sudah mendekati closing. Ya. Ada lagi teknik yang kedua namanya open probing. Open probing itu pertanyaan terbuka, gitu loh. Pak, boleh tahu nggak Pak, kira-kira Bapak kenapa kok kepingin investasi properti di Surabaya? Itu jawabannya mereka akan cerita kan akhirnya. Ya. Nah, ketika mereka akan cerita, kalau ada beberapa orang ketika ditanya itu kan sedikit jawabannya. Maka Anda bisa gunakan memancing. Kalau dia sudah bercerita, jangan Anda nanya lagi dulu, jangan. Kadang-kadang Anda perlu diam dulu. Misalkan, ya, seperti itu. Atau misalkan pakai logic probing. Oke. Ya. Tujuannya memancing bicara lebih banyak. Itu namanya silent probing sama nudging probing.
tekniknya. Oh gitu ya Pak. Terus Pak, nah, itu tekniknya mancing. Ya, ada lagi teknik namanya clear housing atau informational. Ketika ada informasi yang butuh penjelasan lebih lanjut, misalkan gini, oh Mas saya takut Mas sekarang beli properti syariah. Oh gitu ya Pak. Bapak kalau boleh tahu Bapak kenapa Pak kok sekarang takut untuk beli properti yang konsepnya syariah? Nah itu kan butuh penjelasan lebih lanjut, gitu ya. Itu namanya probing. Ya sekilas saya nggak bisa jelasin banyak di sini karena banyak praktek dan lain sebagainya sebenarnya. Terus yang terakhir teman-teman ada yang namanya restatement atau reflecting probing. Restatement adalah mengulang pertanyaan untuk mempertegas. Ya, mengulang pertanyaannya. Misalkan tadi teman-teman nanya, oke Pak, kaflingnya mana? Oh gini ya Pak, berarti Bapak lebih suka kafling yang pojok ya Pak ya. Nah, itu adalah mengulang. Ya, kalau reflecting itu mengulangi kembali pernyataan dari konsumen. Misalkan konsumen sudah ngomong, saya kepingin beli properti karena anak saya kuliah di sini sih Mas. Nah, itu Anda simpan informasi-informasi seperti itu dari user. Anda harus cepat ngerekam apa yang disampaikan user. Sehingga ketika follow up, ketika ngobrol lagi gitu, oh Pak, Bapak kan pernah nyampein kalau Bapak kepingin investasi di sini karena anak mau kuliah di sini ya Pak ya. Nah, itu namanya mengulangi kembali pernyataan dari calon buyer. Itu adalah teknik-teknik komunikasi ya. Sekali lagi teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya tentang terkait dengan bagaimana kita berjualan properti premium ya. Sekali lagi itu tentang bagaimana kita berkomunikasi sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman bisa melakukan komunikasi yang baik, insya Allah teman-teman nanti juga akan bisa posisinya mendapatkan konsumen-konsumen di level premium. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin itu Mas Nadir yang bisa saya share ya. Mungkin bisa boleh kalau memang ada sesi tanya jawab, mungkin juga lebih mengalir juga. Baik. Ya, Alhamdulillah. Cukup kalau kata orang anak milenial sekarang tuh cukup daging ilmunya Pak Nuri. Karena mungkin dari beberapa Bapak Ibu juga mungkin ada yang pas dijelaskan tadi itu mungkin oh begitu caranya, oh begini caranya cara handle customer dengan level premium itu. Sebenarnya dari segala materi yang disampaikan oleh Pak Nuri itu satu yang saya menarik Pak. Jadi kalau customer yang levelnya premium itu dia nggak banyak omong. Jadi karena mereka itu punya uang, mereka itu punya kekuatan untuk membeli produk Anda, jadi mereka tuh mainnya main diem. betul. Nah, bagaimana cara menghubungkan dari marketing ke premium yang ke customer premium ini, maka harus dilibas atau dilawan, digempur bariernya dengan cara komunikasi. Jadi bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan customer premium seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mungkin ada pertanyaan Bapak atau Ibu kepada Pak Nuri tentang materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat atau mau langsung bertanya via on mic juga boleh. Silakan. Bisa raise hand dulu juga mungkin biar. Iya, mungkin bisa raise hand biar nanti saya angkat dan langsung ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, itu ada pertanyaan yang menarik tuh. Boleh dibaca, Mas Nadir? Ini sudah ada pertanyaan Pak Nuri, saya izin baca. Ya. Dari Bapak Yusuf Hanafi, pertanyaannya, bagaimana cara cari data buyer yang sesuai segmen market di Mulia Village? Apakah sebar brosur? Kalau sebar brosur tempatnya di mana selain di masjid-masjid yang di area umumnya? Apakah cari data sebar brosur masih relevan? Jadi pertanyaannya itu seperti Pak Nuri. Jadi kalau melihat kasus-kasus marketing itu yang sering sebar brosur, apakah sebar brosur itu masih relevan untuk mendapatkan customer yang premium? Karena kan memang sifatnya tempat umum kan. Jadi kira-kira menurut Pak Nuri sendiri bagaimana? Oke. Baik teman-teman, ini menarik ya.
Bagaimana cari data buyer yang segmen market di Mulia Philip ya. Yang pertama yang perlu dilakukan ya sama Mas Yusuf itu, ayo coba dipelajarin siapa sebenarnya segmen marketnya Mulia Village Juanda ya. Ini bisa didapatin informasinya dengan teman-teman berdiskusi dengan manajemen. Pak, yang beli di mana MVJ Mulia Village ini siapa sih profilnya? Itu yang pertama ya. Begitu Anda mengetahui siapa segmennya sebenarnya ya, siapa segmen yang sebenarnya teman-teman, lah Anda bisa cari itu ada di mana. Apa iya dengan sebar brosur misalkan. Kalau seandainya harus sebar brosur sekalipun, itu tempatnya di mana, nah, gitu. Ya. Kalau saya menyampaikan teman-teman semuanya, ketika kita kepingin mencapai sebuah target, siapa segmennya, ya harus kita ada di sana gitu loh. Kalau memang profilnya itu dokter, dokter itu hobinya apa? Misalkan dokter itu hobinya sepeda, gowes kayak gitu, ya Anda harus pendekatannya sampai seperti itu saya bilang, ya di posisi premium produk, ya bisa jadi Anda kalau saya nggak ngomong soal digital marketing ya, digital marketing kita bahasan yang berbeda. Saya ngomong ketika kita mau cari dengan cara natural, maka Anda harus tahu dulu segmennya di mana. Ketika orang ini siapa, profilnya apa, profilnya pekerjaannya apa, hobinya apa, ya ayo kita cari di situ. Goals kita menentukan segmensi apa sih? Oke, kalau teman-teman tahu apa yang sampaikan tadi, faktor terbesar orang membeli rumah tadi di materi saya tadi, yang paling besar apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ya, ada yang masih ingat nggak materi saya tadi? Ada uangnya. Ada uangnya, ya. Ada apa? Kemampuan belinya, bener kan? Bener ya. Nah, kita harus tahu dulu. Kita nggak bisa maksain orang yang mohon maaf. Kalau seandainya nggak punya tabungan ya, orang yang penghasilannya katakan di bawah 5 juta untuk beli di MVJ, rasanya masih belum dapat, gitu loh. Apalagi kalau nggak punya tabungan, kecuali dia memang punya tabungan senilai seharga rumah di MVJ, gitu loh, teman-teman. Ya, kita harus tahu ini. Tapi bukan berarti orang yang penghasilnya 5 juta ke bawah nggak bisa beli. Bisa jadi beli, tapi dia belinya cash malah. Karena memang dia rajin nabung gitu loh. Ya. Jadi kita harus tahu ini. Bagaimana kita bisa tahu sekali lagi teman-teman segmen. Gini, saya sering kali ngomong ke tim saya. Oke, yang kita butuhkan pada saat kita follow up teman-teman itu adalah membangun hubungan, membangun kedekatan, dan upayakan Anda bisa mengetahui kemampuan user yang sesungguhnya. Ya, saya pernah punya konsumen dari Sidoarjo, dari Surabaya. Ya, saya gali, dia punyanya uangnya awalnya mau invest, saya tarik Pak kira-kira anggarannya berapa Pak untuk beli properti. Itu dari handphone loh, saya belum ketemu sama sekali. Sering saya ceritakan ini. Ya, oh sekitar 1,5 M. Oke Pak gitu. Kepinginnya Pak untuk investasi aja sih Mas. Saya floating aset aja yang kiranya nanti kalau kepingin saya lepas juga mudah dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ngomong, oh gitu ya Pak. Investasinya nanti, tapi juga kepingin udah jangka panjang juga sih Pak. Karena saya pensiun. Nah dia udah ngomong pensiun. Dia buka lagi. Sebenarnya saya mau dapat dana dana pensiun gitu. Ya. Saya tanya kerjanya di mana? Oh di PMA. Ternyata di PMA gitu, perusahaan modal asing. Ya pastinya kan dananya kan besar gitu kan. Dia cuma ngomongnya 1,5 M. Ya udah ini pasti dananya lebih besar dari ini PMA pensiunan. Ya dia nyebutin perusahaannya juga sih. Ya udah ini pasti lebih dari ini. Saya ngomong, saya tembak. Oh gitu ya Pak, rencana untuk pensiun sudah dapat passive income juga ya Pak ya. Pak boleh tahu nggak Pak, kira-kira kalau seandainya ada nggak dananya bisa di-up sekitar 300 sampai 400 juta lagi Pak. Loh, kenapa Mas Nuri gitu? Pak kebetulan saya ada produk yang cocok banget sama kebutuhan Bapak. Yang pertama kalau dijual mudah, yang kedua tapi Bapak tetap bisa punya aset yang menghasilkan passive income. Ya, saya ceritain. Loh, gimana ceritanya? Gini Pak, kita kebetulan lagi promo produk ini, ya. Jadi Bapak kita kasih bundling Pak rumah plus rumah kos, harganya sekian Pak gitu.
nanti kita serah terima di kami Pak, serah terimanya 18 bulan lagi, ya anggaplah 2 tahun lagi lah Pak. Bapak nanti 2 tahun lagi saya prediksikan dengan harga yang memang spesial ini Pak, 2 tahun lagi ya Bapak jual salah satu aset ini, rumahnya saya bilang, rumah ini dijual Pak, Bapak bisa kembalikan modal yang kemarin dikeluarin. Berarti kira-kira berapa? Ya saya ngomong 1,9 M Pak, 1950 M waktu itu. Oh gitu ya Mas Nuri. Iya Pak. Besok 2 tahun lagi Bapak jual rumahnya aja bisa laku di harga 2 M. Dan Bapak terjawab kan solusinya Bapak masih punya rumah kos. Gitu. Yang bisa untuk pensiunan juga. 2 M-nya balik, Bapak bisa investasi lagi di tempat lain, di properti lain dan sebagainya. Ya, itu pernah saya gitu. Ya, ini kalau nggak dekat nggak bisa. Bahkan tuh by phone, di phone itu saya follow up-nya udah 20 menit dulu gitu loh. Ya, telepon yang kedua kalau nggak salah 20 menit saya ngobrol sama orang ini. Ketemu besoknya, ya udah Pak, Bapak biar yakin karena pada waktu itu memang pandemi nggak bisa ke sini gitu, nggak mudah juga untuk ke Malang. Ya udah Pak, besok kita video call. Saya videoin sejak saya ada di Jalan Suhat menuju ke lokasi. Pak, ini adalah Jalan Suhat Pak. Berarti jalan protokolnya, poros utamanya kita video call ya Pak ya sampai ke lokasi. Saya video callin. Saya ngobrol, ini Pak jalannya, saya video callin. Saya layanin dia sampai seperti itu sampai ke lokasi dan di lokasi pun saya tunjukin, saya videoin kayak gitu. Akhirnya dia tambah dekat. Ya udah, akhirnya 15 juta tanda jadinya dikirim. Transfer saat itu setelah video call. Ya udah tanya lagi nih gimana Mas? Ya udah Pak, ini syaratnya Pak, ini harus cash Pak, maksimal 1 bulan cashnya 1,9 M ini. Oh Mas, ini kan bukan beli, dia bilang ini bukan beli barang online Mas yang langsung transfer. Oh nggak apa-apa Pak, Bapak memang harus pelajarin dulu tentang perusahaan kita dan lain sebagainya. Saya jawab gitu. Ya, setelah itu bisa nggak Mas saya lihat draft perjanjiannya seperti apa? Akhirnya saya kirim draftnya. Begitu dikirim draftnya dia transfer 500 juta. Udah pelajarin itu dia transfer 500 juta langsung. Ya, udah Mas saya pelunasannya besok ya waktu kita ke sana, dia bilang gitu. Udah, mohon maaf Pak, kita juga butuh keseriusan Bapak kalau memang Bapak mau ke sini itu berarti 500-nya ditransfer dulu juga ya gitu karena ini programnya program promo. Kalau nggak ngikat Bapak baru minggu depan ke sini, kita butuh kepastian. Ya udah, mereka akhirnya transfer 500 juta setelah baca draft itu sampai di mana? Di kantor kita ya ditandatanganilah perjanjian akad-akadnya. Sebulan lagi dia melakukan pembayaran pelunasan ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Pendekatan dulu. Banyak ketika teman-teman ada penolakan misalkan, Mas saya nggak percaya kemarin ya ini kejadian di konsumen itu dia bilang di telepon, mohon maaf Mas karena teman saya habis kena tipu 2,5 miliar di properti syariah di daerah Jawa Tengah atau Jogja kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi dia ada trauma kan sebenarnya. Dan teman juga kena 1,5 M Pak di properti syariah di Sidoarjo. Ya. Di situ kena dia 1,5 M temannya dia. Makanya saya khawatir. Ya benar Pak, memang Bapak harus hati-hati. Bapak harus pelajari dulu. Itu ya saya sampaikan. Jangan keburu-buru, Bapak pelajari dulu perusahaan kita seperti apa. Monggo Bapak pelajarin dulu sampai Bapak benar-benar yakin dengan. Nah, akhirnya dari situlah muncul kepercayaan dan lain sebagainya. Salah satunya dengan hubungan, saya juga chat, kadang saya telepon, saya kasih pilihan, saya kasih saran. Pak, kalau memang tujuannya Bapak adalah investasi yang ada jangka panjangnya, ini hitungannya Pak. Saya layani betul, seperti itu. Ya. Jadi itu yang kita lakukan apa? Kita harus tahu dulu segmennya siapa yang mau beli produk kita. Jangan sampai kita nggak ngerti segmen kita siapa. Ya. Gitu teman-teman. Ya. Oke, ada pertanyaan lanjutannya. Bagaimana mendapatkan return target? Itu mungkin sudah terjawab Pak Nuri di. Oh iya. Tadi ya. Oke, Jadi mungkin, ketahui dulu IPM-nya ya. Mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian ada yang mau bertanya langsung nih. Mumpung Pak Nuri ini lagi sedang membuka ilmu yang seluas-luasnya. Jadi silahkan dirogos dalam-dalamnya ilmunya ini. Mungkin langsung ada yang mau open mic untuk langsung bertanya. Kalau enggak ada, saya bakal bacain pertanyaan yang udah ditanyakan di kolom chat Pak Nuri. Ya. Ini ada dari Bapak Ahmad Taufik. Sebagai marketing pemula,
langkah-langkah praktis apa saja dalam mencari dan menentukan target untuk di prospek agar mendapatkan calon user sesuai ITM yang sebanyak-banyaknya untuk properti premium. Jadi ini konsepnya untuk yang marketing pemula, Pak Nuri. Oke, ya. Oke, siap. Saya jawab. Gini, ya. Ini untuk yang pemula, teman-teman, ya. Ketika saya ngomong kepada marketing pemula, Pak, apakah saya harus menuju ke segmen yang dituju, menawarkan produk ini? Saya ngomong seperti ini. Kemampuan kita berkomunikasi itu ditentukan oleh apa sih sebenarnya? Ya, skill kan. Kemampuan itu skill. Dan semua skill itu bisa dipelajarin. Dan semua skill yang bisa dipelajarin yang hasilnya bagus adalah skill yang dipraktekkan. Bagi saya pemula, saya akan ngomong kuantitas dulu baru kualitas. Pak, saya nggak bisa telepon, kuantitas dulu baru kualitas. Pak, saya nggak bisa presentasi, kuantitas dulu baru kualitas. Artinya apa, teman-teman? Untuk marketing pemula, lakukan dulu aja. Ya. Kalau di sini marketing pemula, Anda nggak usah melihat segmen, sudah. Ya. Ya memang Anda butuh pengalaman kan masalahnya. Jangan sampai segmen yang sudah tepat pengalamannya Anda masih nggak ada. Ya kan? Ya. Jangan sampai teman-teman segmennya udah tepat, orangnya udah punya duit, orangnya sudah mampu, orang kaya segala macam. Jangan sampai ketika Anda masuk ke situ cara berkomunikasi Anda masih salah. Ingat 3 hal tadi, teman-teman, tentang bagaimana kita jualan properti yang mudah. Yang pertama apa? Penjualnya dipercaya dulu. Yang kedua, prospeknya benar, gitu. Ya, kalau penjualnya developernya udah terpercaya, ya, terus prospeknya udah benar, tapi cara Anda salah juga Anda nggak gampang kan closingnya, ya. Jadi untuk marketing pula saya ngomong lakukan, do it saja, perbanyak kuantitasnya. Anda buat latihan itu, ya. Ini orang auditori apa visual sih, nah, kayak gitu-gitu. Anda buat latihan kayak gitu. Ya. Anda lakukan sebanyak mungkin. Praktek sebanyak mungkin, nanti Anda akan mudah. Oh iya, ini salah saya kemarin ngomong sama ini, saya terlalu cepat pada bicaranya, misalkan. Oh, ngomong ini saya kurang semangat, nah, kayak gitu. Ya, intinya apa? Marketing pula lakukan sebanyak mungkin. Kuantitas, nanti kualitas akan mengikuti. Gitu ya, Mas Nadir ya. Semoga menjawab. Alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Nuri, apa boleh dilontarkan? Siap. Jadi ada dari Bapak Oji sama Bapak Khairul Anam ini. Sebenarnya kalau saya bisa gabungkan pertanyaannya itu untuk pemasaran yang menggunakan digital ads. Jadi kalau Bapak Oji ini pertanyaannya, kalau IG ads, Facebook ads itu strategi budgetingnya bagaimana, Pak Nuri? Kalau Pak Khairul Anam itu kira-kira bagaimana kalau menggunakan digital marketing seperti Google Ads atau FB Ads? Kalau menurut Pak Nuri sendiri bagaimana kira-kira? Jadi gini, teman-teman. Ya, teman-teman harus paham dulu perbedaan antara Google Ads sama FB Ads. Ya, ini saya kasih ilustrasi sederhana. FB Ads itu sama kayak Anda jualan bakso pakai rombong. Ya. Jadi apa? Dijajakan keliling dia. FB Ads itu keliling. Di beranda Facebook Anda muncul tiba-tiba, oh Anda lagi buka IG muncul, FB Ads sama Instagram Ads kurang lebih sama. Anda lagi buka FB, di sebelah kanannya muncul iklan rumah muncul. Itu namanya apa? Seperti orang jualan bakso keliling. Jadi nawarin bakso ke orang yang nggak mau beli properti pun Anda tawarin bakso. Itu kayak gitu FB Ads sama Instagram Ads. Tapi kalau Google Ads itu sama kayak warung bakso. Artinya apa? Warungnya tetap di situ. Ya. Jadi orang yang masuk ke warung bakso itu sudah pasti mau beli, benar nggak? Ya. Google Ads itu orang yang pengen beli properti dia nyari, ngetik di Google jual rumah Sidoarjo. Artinya dia udah ada keinginan untuk beli. Terlepas dia mampu atau tidak, dia sudah punya keinginan beli. Kalau di Google Ads, ya. Jadi caranya seperti apa? Properti premium, ya. Saya nggak ngomong lebih banyak, tapi kurang lebih Google Ads efektif. Karena orang juga punya duit, pengen beli, gitu loh.
Ada juga orang yang nggak punya duit searching juga ada sih gitu loh. Tapi minimal gitu loh ya. Minimal tipikal seperti itu adalah orang yang sudah memang punya keinginan beli. Tinggal segmen kita atau bukan itu aja. Dia di produk premium atau bukan misalkan ya. Jadi ketika Anda beriklan ya pasti efektif di Google Ads. Tapi apakah FB atau FG Ads nggak efektif? Enggak juga. Ya. Anda tetap harus lakukan itu, jajain juga gitu loh. Misalkan namanya baksonya bakso Prima gitu. Anda nggak pernah ngerti bakso Prima. Maka ketika mau cari ya nggak tahu. Iya kalau yang muncul tokonya bakso Prima, kalau yang muncul warung lain ya udah dia akan makan di warung lain kan. Tapi beda cerita kalau bakso Prima itu tadi menjajakan. Katakan gini lah, langsung saya ngomong ke produk perumahan. Misalkan Mulia Village Juanda itu muncul di berandanya orang-orang yang tertarget segmen tadi, ya. Maka menjajakannya juga harus tepat, namanya menjajakan kan gitu. Anda jualan bakso yang satu mangkok 50.000 misalkan, Anda jajain di kampung-kampung nggak laku kan gitu. Tapi kalau Anda jual 50.000 di perumahan elit mungkin bisa jadi laku kan gitu. Sama ketika Anda beriklan di FB Ad, harga propertinya premium, tapi yang Anda tembak mohon maaf penghasilannya 2 juta, 3 juta, berjuta ke bawah misalkan, harga 1 miliar ya nggak mungkin laku. Anda sodorin ke mereka. Maka Anda harus sodorin ke siapa? Ke orang-orang yang memang mampu gitu loh maksud saya. Salah satu tipsnya Anda coba deh ya. Anda coba itu pakai kendaraan. Maksudnya kata kuncinya di otomotif. Itu agak-agak pas. Jangan kata kunci di gadget. Ya, karena banyak sekarang orang nggak punya duit pun gadgetnya iPhone 13 Pro itu yang harganya 30 juta. Tabungan nggak punya sama sekali sebenarnya gitu. Ya, tapi minimal kalau mobil ya kalau mobilnya kredit sih juga sama aja sih sebenarnya. Tapi paling tidak ini lebih mendekati. Ya, Anda tembak di FB itu orang-orang by hobi bisa misalkan golf, motor, goes itu juga agak bagus, profesinya juga ditembak, dikhususkan, yang seperti itulah ya. Jadi teman-teman harus tahu perbedaannya antara FB sama Google Ads. Tapi juga gini, misalkan nih orang ngetik rumah dijual Sidoarjo, di situ kan akan muncul banyak pilihan. Misalkan MVJ, lainnya, misalkan. Maka orang juga akan memilih yang pernah dia tahu gitu loh. Kalau selama ini produk Anda nggak pernah muncul di iklan FB, maka orang akan memilih brand lain yang pernah kenal untuk diklikkan gitu. Ya, kenapa dua-duanya perlu dilakukan? Oke, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang mainnya mau di digital, ya. Jadi apa? Budgetnya seperti apa? Intinya gini, ngomong budget intinya gini. Ya kita nggak pernah tahu kalau belum ngeluarin kan gitu loh. Tapi begitu ngeluarin perhatiin target marketnya bener nggak, jangan sampai boncos. Ya seperti tadi saya bilang, jangan ngiklanin properti 2M, Anda segmennya ke menengah ke bawah, salah satunya itu. Begitu juga dengan properti. Saran saya ketika di Google Ads, pasang harganya. Untuk properti premium ya. Saran saya untuk di Google, misalkan ngomong, jual hunian Islami terbaik, harga 800 jutaan, munculin. Supaya segmen di bawah itu nggak ngeklik. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau ngiklan, kalau di properti tunjukin. Saya bahkan pernah jualan di produk saya harga 800 juta ada, saya ngiklannya start from 1M. Ya biar saya dapatnya yang lebih tinggi dari itu maksudnya. Meskipun saya punya produk 800 juta. Ya, itu salah satu tips aja sih. Sekali-sekali boleh digunakan. Ya. Seperti itu Mas Nadir. Oke, jadi yang bisa saya ambil dari Pak Nur tadi, percuma kalau misalnya kita mengeluarkan budget untuk digital ads, misalnya kita dapat konsumen atau customer yang levelnya premium, tapi kita sendiri nggak tahu cara mentreatment atau cara berkomunikasi dengan customer yang levelnya premium ini. Pada akhirnya sama aja, nggak bakal closing kalau seperti itu. Yes, benar sekali. Ya, itu juga menjawab ini Pak Widodo.
Pak Nuri, bagaimana tips membangun komunikasi yang sehat dan bagus terhadap buyer selain kualitas dan kuantitas supaya cepat tertarik produk kita? Ya, nggak bisa kita membuat orang lain tertarik dengan produk kita, nggak bisa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah membuat diri mereka yakin atas produk kita. Ya, artinya apa? Tadi kuncinya penjualnya terpercaya, ya caranya benar kan gitu. Maka cara yang benar adalah Anda bangun komunikasi dulu sebelum mereka percaya sama Anda. Ini konsumen premium ya. Sebelum mereka percaya sama Anda, mereka nggak bakalan percaya sama produk Anda. Sebagus apapun produk Anda, ya. Maka penjual, makanya saya ngomong penjualnya terpercaya, bukan produknya terpercaya. Ya. Tadi jualan properti akan mudah apa? Penjualnya terpercaya. Bagaimana kita membuat kita menjadi dipercaya? Ayo bangun komunikasi. Salah satu tipsnya membangun komunikasi, lakukan yang namanya match and mirror. Lakukan namanya apa personal match tadi, gitu loh. Ya, teman-teman yang pernah ikut, ini saya ada tekniknya namanya match and mirror. Ini bisa dipelajarin banyak ilmunya di luaran sana, nggak harus dari saya juga, ya. Anda pelajarin teknik NLP terutama, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu. Bagaimana membuat kita menarik, kayak gitu teman-teman. Ya, salah satunya apa? Ya senyum, gitu kan. Ya kan. Kalau kita senyum ya kan kita mudah membuat orang tertarik sama kita. Ya, suatu bahasa tubuh yang tidak bisa tertolak itu senyum. Kalau nggak percaya, coba besok ketemu konsumen, Anda senyum. Otomatis orangnya pasti balas senyum juga. Itu udah rumusnya memang ya. Kalau Anda nggak mau dapat penolakan, ya senyum. Ya, selain eye contact itu senyum. Ya, ada beberapa materi yang pernah dibahas sama teman-teman yang lain juga, namanya intrapersonal skill. Anda harus kuasain itu, banyaklah sumbernya. Ya, salah satunya adalah senyum. Kalau Anda bisa seperti itu, Anda bisa nyaman, membuat orang lain nyaman. Dan orang nyaman, tadi rumusnya, people like from people are like them. Gitu loh. Orang suka sama orang yang mirip sama dia. Dia merasa mirip, oh iya ini enak nih. Mas Nuri ini supel ya. Saya kalau sama orang supel ya akan ngomong supel. Sama orang pendiam, saya coba akan ikut pendiam juga gitu loh. Ya, saya ikut nata juga. Saya pernah ketika saya sama orang yang kinestetis, lebih perasa gitu, saya nerocos saja nggak closing juga. Oh iya saya salah. Saya terlalu agresif. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau mau ngomong tentang produk kita tertarik atau tidak, itu ya memang ada beberapa tips, misalkan tentang stopping point. Oh Pak, kebetulan Pak, untuk minggu ini contoh nih. Saya mau pengaruhi teman-teman. Ya, teman-teman yang ada di sini. Teman-teman yang ada di sini, ini adalah momen yang bagus teman-teman mau jualan MVJ. Momen yang bagus kalau teman-teman mau ikutan jualan Mulia Village Juanda. Kenapa? Tadi udah dijelasin, semuanya clear legalitas. Sudah kita akhirnya final sampai di legalitas terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau ngadain namanya gathering. Teman-teman kalau lagi kesusahan, jelasin. Teman-teman belum dipercaya sama konsumennya, teman-teman tinggal ngajak di acara gathering itu. Ya, insya Allah saya juga akan isi di acara sana, di acara gatheringnya. Ya, ini kesempatan teman-teman. Tinggal teman-teman tahu dulu aja siapa sebenarnya target marketnya MVJ gitu loh. Ya, kalau teman-teman sudah mengetahui target marketnya MVJ itu siapa, ya udah tinggal Anda tawarkan. Nggak semua loh developer bisa bikin gathering, bener nggak? Nggak semua orang berani bikin gathering di hotel juga. Ini kesempatan, saya bilang. Ya, bagaimana caranya? Ya informasikan, bangun hubungannya. Oh Pak, kebetulan Pak ada cara nggak Pak hari Ahad besok Pak tanggal 14? Ya kayak gitu-gitu aja. Undang, intinya kuantitas. Ya sekali lagi, ya ini namanya number of game gitu loh. Saya sudah bilang ke teman-teman, kalau kepingin datang 20 orang, Anda undang minimal 100 orang. Kalau Anda kepingin konsumen Anda datang 2 orang, undang minimal 10 orang yang sudah confirm. Oh iya Mas, saya datang 10 orang, itu nanti yang datang 2. Rumusnya itu memang.
Ya, nggak ada lain. Ya, kalau Anda berharap datang 2 yang diundang 2, ya saya ngomong nggak mungkin, mustahil malahan gitu loh. Kalau Anda ngundang 2 orang, kalau Anda kepingin konsumen datang 2 orang dan Anda datang 2 orang, saya ngomong mustahil sudah. Ya, serius. Ya, memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Angkanya memang kayak gitu. Gimana lagi? Coba, ya. Oke. 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 Ya, Ada lagi mungkin? mungkin kalau dari saya ingin disudahi Pak Nuri karena udah larut malam juga mungkin. Oke, siap. Jadi Bentar, itu ada menarik tuh satu tuh ya. Ini saya jawab teman-teman. monggo Pak Menarik Nuri. banget nih pertanyaan nih. Apakah bisa minta kopi sertifikat buat promosi? Saya bilang gini, teman-teman. Ada sebuah ilmu namanya psikologi selling. Ya, otak manusia itu ada 2. Otak kanan sama otak kiri. Kenapa saya selalu ngomong ke teman-teman, ketika ada menjalin hubungan sama konsumen, gunakan emosionalnya, gunakan relationship-nya. Jangan selalu ngomong data. Ya, misalkan nih, oh Pak, ini bangunan kita bagus Pak, speknya besinya besi 12. Kalau nggak percaya ini Pak, gambar kerjanya tuh Pak pakai besi 12. Waktu bangun besok Bapak bisa lihat itu besi 12. Ketika kita ngomong seperti ini, mungkin maksud kita bagus, teman-teman. Ya, mungkin maksud kita bagus. Kita ini loh Pak terpercaya. Oh ini loh Pak legalitasnya kita lengkap semua segala macam. Ingat teman-teman, kita melakukan penjualan itu adalah ada psikologinya, namanya psikologi selling. Ketika Anda ngomong data, maka Anda sedang aktifin otak kiri konsumen. Begitu otak kiri konsumen yang aktif, maka dia akan analisa. Nggak selesai tuh konsumen mau nanya speknya. Nggak selesai orang konsumen itu akan nanya legalitasnya. Begitu aktif otak kirinya. Habis nanya legalitas, dia akan nanya lagi, Pak, ini kontraktornya pakai siapa Bapak? Kontraktornya terpercaya atau enggak? Udah dikasih tahu subkontraktornya udah terkenal, nanti nanya lagi, besinya ini pakai yang berapa? Oh ini nanti ini gimana bangunannya? Jaminan saya apa? Ini dibangun atau enggak? Itu kalau kita ngaktifin otak kiri kita. Makanya saya ngomong komunikasi yang dibangun kepada konsumen, teman-teman, gunakan emotional bonding. Pak, coba bayangin Bapak kalau di sini Pak, ini nyaman Pak, kan ini di semua nanti hunian kita hunian Islami, itu ada masjidnya. Bayangin Bapak, kalau Bapak punya anak usia berapa Pak? 4 tahun? Oh ada yang 7 tahun ya Pak ya. Misalnya Pak, Bapak tinggal kerja, tapi anak di situ enak, lingkungannya sudah terjamin. Benar Bapak udah sekolah anak Bapak ke sekolah yang terkenal, sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus. Tetapi ketika di rumah lingkungannya nggak mendukung, bahkan sayang. Nah, ketika Anda ngomong tentang emosional seperti ini, value seperti ini, kita ngaktifin otak kanan mereka. Begitu otak kanan mereka aktif, maka mereka akan, iya ya benar Mas Nuri ya. Oh berarti Mas Nuri perhatian sama keluarga saya, perhatian sama anak saya. Lupa tuh dia legalitas. Serius. Apalagi ini legalitasnya udah jelas gitu loh. Ya. Itu saran aja ya. Kalau Anda mau pakai silahkan, tapi saya nggak pernah sama sekali jualan, bahkan tim saya sampai hal yang seperti ini ya, bahkan sampai minta seperti itu. Ada minta, oh ya Pak ada, nanti Bapak bisa ke kantor kami nih. Begitu main udah ketemu sama dirut kita segala macam, lupa tuh mau lihat kopi sertifikat dan sebagainya. Karena udah nyaman dulu, kita temuin rumah kita nyaman, ketemu sama dirut kita, kebetulan direktur utama kita juga punya kemampuan komunikasi yang bagus, udah nyaman. Ya, bukan berarti nggak boleh Pak Ridwan ya, tetapi saya hanya berdasarkan pengalaman ulangi. Tapi kalau Bapak mau pengen lihat kopi sertifikatnya ya silakan, karena itu memang ada gitu di MPG. Gitu ya. Oke. Yap, saya kembalikan ke yang punya acara, Mas Dadu. Masya Allah. Ya. Oke, nggak apa Pak Nuri. Jadi Bapak atau Ibu, kalau boleh saya meringkas dari awal kita mulai acara ini sampai mau di penghujung webinar ini. Jadi intinya cara kita men-treatment customer yang sifatnya premium atau orang-orang yang punya uang, tentu saja dengan cara-cara yang premium juga. Nggak bisa dengan cara-cara pasaran-pasaran seperti menghadapi customer yang misalnya
level kemampuannya dia bisa membeli rumah 300 juta ke bawah. Jadi memang gimana cara kita membangun kedekatan dengan mereka, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan mereka, dan itu ada treatment-treatment khususnya. Jadi yang sudah disampaikan Pak Nuri tadi beberapa. Alhamdulillah, semoga acara webinar pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Kalau memang kita belum menemukan polanya untuk menghadapi customer premium, semoga malam ini kita mendapatkan polanya. Dan semoga Bapak Ibu yang mungkin sebelum mengikuti acara ini kurang semangat ketika memasarkan produk atau menjadi mitra marketing, semoga setelah malam ini kita bisa menjadi semangat juga. Amin Allahumma amin. Dan saya ingin mengingatkan kalau Mulia Village Juanda pada tanggal 14 Agustus nanti akan ada acara customer gathering. Tentu saja untuk para mitra, untuk para bapak dan ibu, ini ada peluang khusus, ada kesempatan bagus ketika nanti mendapatkan customer yang mana bisa akad dalam acara customer gathering-nya. Nah, nanti akan ada BLT dan sebagainya, dan itu di luar komisi. Jadi kita masih punya waktu sekitar 2 minggu, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita sebagai manajemen Mulia Village Juanda sangat terbuka jika ingin ada yang ditanyakan atau ada yang bisa kita bantu dari manajemen sendiri, kita sangat terbuka. Untuk Pak Nuri dan Pak Rahmat, saya sampaikan terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya. Semoga Pak Nuri dan Pak Rahmat diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya selalu. Oke. Tak terlupa juga untuk para Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya sebagai... Oh iya, Mas, Pak Nuri. Ya, ya, jadi teman-teman mungkin yang ada mitra di sini, mitra MVJ atau teman-teman lain yang ingin jadi mitra MVJ, ini kesempatan yang bagus banget ya. Kalau teman-teman tadi bilang, Pak, saya susah closing, ya udah. Tugas teman-teman di sini cuma ngajak orang yang sesuai targetnya. Ingat 60% secara kemampuan finansial mampu, udah ajak aja ke acara gatheringnya MVJ. Insya Allah nanti kita bantu closing di sana. Ya, insya Allah saya ngomong ke tim saya, selama 60% kita pegang, maksudnya dia punya dana, ya. Saya sering ngomong ke tim follow up sampai mati nih orang kayak gini. Ya, follow up sampai beli ya gitu ya. Artinya maksudnya itu bahasa kasarnya. Artinya Anda harus jalin terus hubungan kedekatan, ya. Anda boleh bawa juga nanti di MVJ gatheringnya MVJ, insya Allah nanti saya bantu closing di sana. Gitu Mas Nadir, terima kasih. Kebetulan memang Pak Nuri nanti menjadi pembicara untuk closingnya, jadi bisa jadi ini kesempatan bagus agar customer Bapak Ibu bisa closing di acara customer gathering nanti. Baik, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang nyaman, bila dalam segi acara kami menyambut kurang nyaman juga, saya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuri. Terima kasih Pak Nuri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.